Kembali lagi dengan saya, Maria Trisa Natalia, dari kelas manajemen 23A dengan nomor NPM 23411041. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun real dan akun nominal agar menunjukkan kondisi sebenarnya. Jurnal penyesuaian disusun pada akhir periode dengan menggunakan data keuangan dari neraca saldo. Lanjut ke fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, berfungsi untuk menetapkan saldo catatan pada akhir periode bersangkutan. Dengan begitu, perkiraan nilai nominal sebenarnya khususnya harta dan kewajiban bisa diketahui. Yang kedua, berfungsi supaya akun real pada penghujung periode meliputi kewajiban, modal, serta harta ditunjukkan dalam keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, berfungsi agar akun nominal yang meliputi catatan beban serta pendapatan dapat diakui keadaan sebenarnya. Yang terakhir, berfungsi untuk menghitung perkiraan nilai yang meliputi pendapatan serta beban berdasarkan keadaan sebenarnya pada akhir periode pembukuan. Lanjut ke pencatatan jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal penyesuaian dapat dikelompokkan menjadi deferral dan aktual. Deferral berkaitan dengan penangguhan pengakuan atas pendapatan dan beban yang telah dicatat dalam akun. Sedangkan aktual berkaitan dengan pengakuan atas pendapatan dan beban yang belum dicatat dalam akun. Pada perusahaan dagang ada 8 akun yang perlu penyesuaian pada akhir periode, yaitu yang pertama, persediaan barang dagang, yang kedua, pemakaian perlengkapan, yang ketiga, penyusutan aktiva tetap, yang keempat, beban dibayar di muka, yang kelima, beban yang masih harus dibayar atau utang beban, yang keenam, pendapatan diterima di muka, dan yang ketujuh, pendapatan yang masih harus diterima, yang terakhir, kerugian piutang usaha. Dengan catatan, penyusunan jurnal penyesuaian menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Di sini saya menyediakan contoh soal untuk jurnal penyesuaian, di mana dalam kasus perusahaan jasa angkutan Sahabat dengan neraca saldo di tanggal 31 Desember 2016. Kita masuk ke soal jurnal penyesuaian. Yang pertama ada persediaan perlengkapan tanggal 31 Desember sebesar Rp200.000. Maka akun yang tertera dalam jurnal penyesuaian adalah beban perlengkapan sebesar Rp300.000 di debit dan perlengkapan sebesar Rp300.000 di kredit. Lanjut ke soal yang kedua, sewa dibayar 1 April 2016 untuk 1 tahun. Dibuat pendekatan aset dan beban. Jadi, pendekatan aset dan beban dalam jurnal penyesuaiannya kita ambil akun beban sewa sebesar Rp1.500.000 di kolom debit dan sewa dibayar di muka sebesar Rp1.500.000 di kolom kredit. Lanjut ke pendekatan yang harta, sewa dibayar di muka sebesar di debit dan beban sewa sebesar Rp500.000 di kredit. Lanjut ke soal yang ketiga. Kendaraan disusutkan 200% setahun. Masuk ke jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan kendaraan di debit sebesar Rp20 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar Rp20 juta. Lanjut ke soal yang keempat. Pendapatan angkutan yang masih harus diterima sebesar Rp1.500.000. Masuk ke jurnal penyesuaiannya adalah piutang angkutan sebesar Rp1.500.000 di debit dan pendapatan angkutan sebesar Rp1.500.000 di kredit. Lanjut ke soal yang kelima, beban gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp300.000. Masuk ke jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji sebesar Rp300.000 di debit dan utang gaji sebesar Rp300 di kredit. Lanjut ke soal yang keenam, beban bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp50.000. Masuk ke jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga dan utang bunga. Beban bunga sebesar
Rp50.000 di debit dan utang bunga sebesar Rp50.000 di kredit. Lanjut ke soal nomor 7. Asuransi dibayar tanggal 1 September 2016 untuk 1 tahun. Dibuat pendekatan aset dan bebannya. Yang pertama kita menggunakan pendekatan yang harta. Jadi jumlah penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.200.000 di debit dan beban asuransi sebesar Rp1.200.000 di kredit. Masuk ke pendekatan bebannya, beban asuransi sebesar Rp600.000 di debit dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp600.000 di kredit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. See you guys!